Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman, cerita Injil yang baru dibaca itu ada satu bagian yang bercerita bahwa 3 murid itu mereka menyaksikan satu pengalaman batin bahwa tiba-tiba Yesus itu berubah di gunung itu. Berubahnya bagaimana? Kata Santo Markus, pakaiannya itu sangat putih. Dan kata Markus lagi, para pencuci pakaian atau penatu di bumi ini tidak ada satu orang pun yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Jadi pakaiannya itu rupanya putih dan menyilaukan mata. Santo Lukas bicara hal yang sama, tetapi dia menambah bahwa wajah Yesus juga bercahaya. Jadi bukan hanya pakaiannya putih kemilau yang menyilaukan mata, tetapi Santo Lukas menambah wajah Yesus juga bercahaya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, bagian ini yang ingin coba kita renungkan bersama-sama. Pertanyaan kita adalah, apa sebabnya wajah Yesus bercahaya, pakaiannya putih kemilau? Jawabannya adalah karena Yesus pada saat itu di Gunung Tabor itu, 3 murid punya pengalaman batin bahwa Yesus diliputi penuh dengan kasih karunia Allah. Dan karena Yesus diliputi oleh kasih karunia Allah, maka ada suara dari dalam awan yang bersaksi, inilah putraku yang terkasih. Berarti Bapa di surga memberi kesaksian bahwa anakku ini dipenuhi dengan kasih karunia. Nah, ibu bapak, pertanyaan kita selanjutnya, Yesus yang diliputi oleh kasih karunia itu artinya apa? Tentu dengan berubah rupa, pakaiannya putih, wajahnya bercahaya, itu pasti melambangkan kebesarannya, melambangkan keagungannya. Dikatakan di dalam tradisi Kristiani, memang Yesus mau menampakkan kemuliaannya seperti begitu, supaya pada waktu murid-murid melihat tubuhnya tercabik-cabik akibat kekerasan, mereka tidak terkejut. Karena mereka sudah melihat wajahnya, tubuhnya yang mulia itu. Jadi pada waktu mereka ketemu dengan peristiwa salib, mereka tidak kaget. Mereka tahu ada tubuh kemuliaan yang nanti terjadi setelah peristiwa tubuhnya berdarah dan dicabik-cabik itu. Itu salah satu. Tetapi ada satu lagi bagian yang lebih dalam daripada keagungan dan kebesaran Tuhan melalui pakaiannya yang putih dan wajahnya yang bercahaya. Itu apa? Arti yang kedua ini adalah sangat dalam. Dalam kehidupan dunia perjanjian lama dan dunia perjanjian baru, kadang-kadang itu
Orang berpikir bahwa wajah Allah itu adalah wajah yang garang, wajah yang seram, wajah yang menakutkan. Kita bisa lihat dari cerita pertama tadi, bagaimana Allah meminta Abraham, korbankan engkau punya anak itu. Nah, berarti apakah Allah itu mencintai kekerasan kah? Masa dia bisa menuntut pengorbanan seperti begitu? Abraham sudah susah-susah mendapatkan anak itu pada usia yang sangat tua. Ketika rahim istrinya juga sudah tidak mampu melahirkan, sekarang dapat anak itu, Tuhan minta korbankan anak itu. Apakah wajah Allah memang seperti begitu? Kita dengar lagi tadi di dalam bacaan kedua dari surat Santo Paulus. Dia berkata bahwa Allah tidak menyayangkan anaknya yang tunggal. Dia menyerahkan anaknya itu supaya manusia diperdamaikan dengan Tuhan. Dan kita semua tahu Allah menyerahkan anaknya artinya Allah mengorbankan anak itu, Yesus, dengan memanggul salibnya. Apakah Allah itu mencintai kekerasan? Apakah wajah Allah memang seperti begitu? Tidak. Ibu bapak, saudara-saudara. Wajah yang kasar, wajah yang keras, wajah yang memantulkan kekerasan itu ada pada manusia. Manusia yang lalim, manusia yang dianggap musuh, sisi kemanusiaan kita yang gelap, manusia yang suka menganiaya orang, manusia yang menindas, manusia yang melakukan ketakadilan, manusia yang memeras. Nah, ini adalah bentuk-bentuk wajah-wajah yang garang yang ada pada manusia. Wajah Allah tidak garang. Wajah Allah tidak kekerasan. Wajah Allah tidak menyetujui kekerasan. Sebab apa? Tadi kita dengar dalam bacaan pertama, setelah dia mengatakan kepada Abraham, korbankan anakmu itu. Ketika Abraham mau melakukan seperti yang Tuhan kehendaki, Abraham menghunus pisau, mau menyembelih Ishak. Tuhan berkata, Abraham, jangan melakukan itu. Saya tahu sekarang engkau takut akan saya. Engkau taat kepada saya. Ini yang Allah minta. Bukan Allah minta kekerasan, tidak. Allah meminta ketaatan. Sama dengan putranya yang tunggal. Dia menyerahkannya supaya disalibkan, dianiaya dan dibunuh. Dan itulah yang menjadi pembicaraan antara Musa, Elia dan Yesus di gunung itu. Yang tadi kita dengar cerita dalam bacaan Injil. Petrus, Yakobus dan Yohanes, mereka menyaksikan ada 3 orang. Musa, Elia dan Yesus. Mereka sedang bercerita membahas perjalanan Yesus ke Yerusalem. Adalah perjalanan kekerasan. Di sana dia akan dianiaya. Di sana dia akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Di sana dia akan dibunuh dan dia mati. Apakah Allah setuju dengan kekerasan itu? Tidak. Sebab apa? Setelah kejadian itu, Yesus tidak tinggal mati di dalam kekerasan, tetapi dia bangkit, hidup di dalam kemuliaan seperti yang ditampakkan di gunung itu. Dia mulia. Pakaiannya berkilau-kilauan itu. Nah, ibu bapak, jadi wajah Allah itu bukan wajah yang garang, tetapi wajah yang betul-betul memikirkan keselamatan manusia, memikirkan kebahagiaan manusia, wajah yang memikirkan sukacita dan kegembiraan abadi bagi manusia. Nah, sekarang kita coba dari wajah Allah yang tidak garang, lemah lembut,
Sekarang kita pindah kepada manusia. Kita baru saja menyelesaikan pesta besar, ya, pesta demokrasi. Coba kita renungkan baik-baik. Setelah pesta itu atau sebelum pesta itu atau pada waktu pesta itu dijalankan dan sesudah itu, coba kita lihat. Wajah-wajah manusia pada garang semua. Mau pada marah karena kalah. Marah, demo. Semua menuntut kemenangan. Wajah-wajah kita itu yang ditampakkan adalah wajah yang tidak cinta damai. Wajah yang bermusuhan. Kita bisa lihat juga di dalam debat-debat capres. Bagaimana mereka saling menyerang. Wah, wajah-wajah tidak bersahabat. Nah, itu yang terjadi. Bukan hanya karena pada waktu pesta demokrasi itu, tetapi juga di dalam kehidupan harian. Bagaimana tiba-tiba kita melihat wajah seorang suami tiba-tiba merah padam, telinganya merah, matanya membelalak. Itu kita bisa melihat itu. Dan membentak istrinya, membentak anaknya. Mereka bertengkar di hadapan anaknya. Tapi ibu juga tidak terima baik. Ibu juga bisa teriak, memang cuma aja lu bisa begitu, gue juga bisa. Ya, itu kita alami di dalam kehidupan hari-hari kita. Bagaimana manusia dengan gampang menciptakan permusuhan satu dengan yang lain. Bagaimana manusia menumbuhkan benih-benih kebencian, dendam, iri, kelaliman, ketakadilan, menindas satu terhadap yang lain. Ini kita alami di dalam hidup harian kita. Kita dengar berita-berita akhir-akhir ini. Seorang ayah tega membunuh anaknya. Seorang ibu tega membunuh anaknya. Seorang anak tega membunuh bapaknya. Kita dengar cerita ini, bukan karangan tetapi kenyataan. Bahwa kekerasan ini dilakukan oleh manusia. Nah, ibu bapak, hari ini dengan menampilkan firman Allah, menampilkan wajah Yesus yang bercahaya, menampilkan pakaian Yesus yang putih kemilau, ini mau menerangkan kepada kita bahwa wajah yang penuh dengan kasih karunia itu, pribadi yang penuh dengan kasih karunia itu hendak memancarkan kepada manusia satu kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk dapat memilih yang benar. Memilih yang benar. Berarti kalau kita harus memilih antara kekerasan dan kelemah lembutan, ya kita mesti pilih kelemah lembutan. Kalau kita mesti pilih antara ketakadilan dan keadilan, ya kita mesti pilih keadilan. Kalau kita dihadapkan kepada pilihan untuk memilih marah, saya tidak mau. Saya memilih damai. Saya tidak mau marah. Nah, ini adalah orang yang bijaksana membuat pilihan yang benar. Nah, pertanyaan kita, bagaimana saya menjadi orang bijaksana supaya saya mampu membuat pilihan-pilihan yang benar? Tuhan memberitahu kepada kita resepnya hari ini. Setelah dia bersaksi, ini adalah putraku yang terkasih, Allah menambahkan di belakang, dengarkanlah dia. Nah, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ajaran Tuhan, itu akan memurnikan hati kita. Itu akan membuat pikiran dan batin kita menjadi murni. Membersihkan pikiran-pikiran yang kotor, hati yang kotor. Nah, inilah yang akan membuat kita bijaksana. Ajaran Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, kata-kata Tuhan, ucapan-ucapan Allah, itu semua jikalau kita mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan rendah hati,
dan bersedia dengan kerendahan hati, dididik, diajar oleh Tuhan, kami akan menjadi orang yang bijaksana. Dan menjadi orang bijaksana itu artinya menjadi orang yang pilih yang benar. Dan memilih yang benar berarti kami tidak memilih kekerasan. Sekarang akhir dari permenungan ini, kita coba melihat ciri-ciri orang yang bijaksana. Setelah dia mendengarkan Kristus, mendengarkan firman, menyediakan dirinya supaya dididik dan diajar oleh firman, mendengarkan ajaran dan nasihat Tuhan, bagaimana dia berlaku sebagai orang yang bijaksana. Pertama, tanda orang yang bijaksana adalah orang itu mencintai damai. Dia tidak mau bermusuhan. Dia tidak mau menciptakan perselisihan. Kalau toh dia mau diam, sekalipun dia benar, dia akan pilih diam. Supaya tidak terjadi api. Ini orang yang mencintai damai, itu salah satu ciri orang yang benar-benar bijaksana. Ciri yang kedua adalah orang itu ramah. Artinya dia memancarkan kemanisan, keramahan kepada orang-orang di sekitar. Ada cerita dari pasien tentang seorang dokter yang belum mentetoskop pasiennya. Belum membuat apa-apa. Belum menyuntik, belum memberi resep, belum apa-apa. Baru datang saja, pasiennya melihat wajahnya, melihat senyumnya. Kata pasien itu, aku sudah sembuh. Wajahnya itu memancarkan keramahan, dan itulah kesembuhan awal bagi orang sakit yang menderita itu. Ini tanda orang yang bijaksana. Tanda ketiga, orang yang bijaksana adalah orang yang murah hati. Orang yang rela memberi. Tentu kalau diminta. Tetapi pepatah Cina yang amat kuno, dia mengatakan begini. Sungguh bagus orang memberi karena diminta. Tetapi lebih agung lagi orang memberi walaupun tidak diminta. Nah, ini pepatah tradisi Cina yang amat kuno mengatakan itu. Orang memberi ya memang karena diminta kan. Tetapi menurut kebijaksanaan kuno itu lebih agung memberi tanpa diminta. Yesus punya lebih agung lagi. Kalau orang minta satu, jangan beri satu, beri dua. Orang minta dua, beri tiga. Nah, ini lebih hebat lagi. Itu tandanya orang bijaksana. Tanda keempat orang yang bijaksana adalah pikirannya itu selalu yang baik-baik saja. Yang jahat-jahat tidak ada. Dia hanya memikirkan yang baik, mengatakan yang baik-baik, dan melakukan yang baik-baik. Tanda yang berikut dari orang bijak adalah orang itu tidak pernah memihak. Dia tidak punya orang-orang favorit. Sebab kalau punya orang favorit, itu tandanya dia memihak. Dan memihak artinya dia akan melakukan ketakadilan. Sebab dengan memihak, dia akan mencintai yang satu dan membenci yang lain. Orang bijaksana, dia tidak memihak. Dia tidak punya favorit. Dan tanda yang terakhir dari orang bijaksana adalah orang itu tidak munafik. Tidak berpura-pura. Dia adalah manusia yang sejati. Yang benar dia katakan benar, yang salah dia katakan salah. Nah, Ibu Bapak, coba kita lihat selama hari-hari terakhir ini sulit sekali.
kita menemukan orang yang murni hatinya. Banyak orang-orang palsu di tengah-tengah kita pada akhir-akhir ini ya. Sulit sekali kita bertemu dengan orang yang mencintai damai. Orang suka dengan membangkitkan permusuhan, kekerasan, tidak mau terima bahwa kita harus berdamai, kita harus bersatu, kita harus rukun. Hari-hari terakhir ini kita lihat sulit sekali orang berpikir tentang kebaikan. Sulit sekali kita melihat orang-orang yang ramah. Sulit sekali kita bertemu dengan orang-orang yang murah hati. Sulit sekali kita bertemu dengan orang-orang yang tidak memihak. Kita ketemu dengan orang yang cawe-cawe, ya, no? Itu memihak. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, karena kesulitan itulah Tuhan Yesus dari Allah Bapanya menasihatkan kita, dengarlah kepada putraku ini. Biarkanlah dirimu dididik dan dinasehati oleh firman putraku, supaya kamu menjadi orang bijaksana, yang mencintai damai, yang murah hati, hatinya murni, ramah kepada sesama, berpikir yang baik, tidak memihak, dan dia adalah manusia yang sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Amin.